gerakan 30 September akan dengan konsekuen melaksanakan panca azimat revolusi, melaksanakan ketetapan-ketetapan MPRS, putusan-putusan DPR GR, dan putusan-putusan DPA. Dewan Revolusi tidak akan merubah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, anti-Nikolim, dari perdamaian di Asia Tenggara dan di dunia. Juga politik mengenai Konferensi Asia Afrika kedua dan Konevo, serta konfrontasi terhadap Malaysia tidak akan berubah. Dan Kiapma, serta kegiatan-kegiatan internasional yang diselenggarakan. Letnan Kolonel Untung sebagai Komandan Gerakan 30 September menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia supaya terus mempertinggi kewaspadaan dan membantu Gerakan 30 September dengan sepenuh hati untuk menyelamatkan Republik Indonesia dari perbuatan-perbuatan jahat Dewan Jenderal dan kaki tangannya agar dapat melaksanakan amanat penderitaan rakyat dalam arti yang sesungguhnya. Kepada para perwira, bintara, dan tamtama Angkatan Darat di seluruh tanah air, Komandan Letnan Kolonel Untung menyerukan supaya bertekad dan berbuat untuk mengikis habis pengaruh-pengaruh Dewan Jenderal dan kaki tangannya dalam Angkatan Darat. Jenderal-jenderal dan perwira-perwira yang gila kuasa, yang menterlantarkan nasib anak buah, yang di atas tumpukan penderitaan anak buah, hidup bermewah-mewah dan berfoya-foya, menghina kaum wanita, dan menghambur-hamburkan uang negara, harus ditendang keluar dari Angkatan Darat dan diberi hukuman setimpal. Angkatan Darat bukan untuk jenderal-jenderal, tapi milik semua prajurit Angkatan Darat yang setia pada cita-cita revolusi Agustus 1945. Kepada pasukan-pasukan angkatan bersenjata di luar Angkatan Darat, Komandan Letnan Kolonel Untung menyatakan terima kasihnya Saya kira anak-anak itu tidak mengerti apa-apa. Itulah kenapa menurut saya sebaiknya Pak Sabirin menemui mereka. Paling tidak dan nyonya kita berikan pengertian. Suruh saja dia menghadap saya. Bagaimanapun anak-anak 530 itu tentunya mau mendengarkan Pak Sabirin. Dan kamu Ali, perintahkan Danlion 454 segera sekarang juga menghadap saya. Siapa? Kalau dan nyonya memang tidak ada, usahakan wakilnya. Bagaimanapun wilayah Medan Merdeka dan sekitarnya, mesti bisa segera kita bersihkan terlebih dahulu. Lapor. Pak Ali Murtomo datang, Pak. Kembali. Saya sudah laporkan bahwa Danyon kalian tidak ada di tempat. Sekarang sebaiknya, kamu sebagai Wadanyon,
segera menghadap Pak Harto untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan. Kalau sudah menghadap, nanti semuanya akan lebih jelas. Segera menghadap, laksanakan. Siap. Silakan. Duduk. Siap. Apa tugas kamu? Tugas kami mengamankan Presiden, Pak. Kami diberitahu akan ada coup dari Dewan Jenderal. Itu semua tidak betul. Kamu tahu bahwa Presiden Soekarno saat ini tidak berada di istana. Coba kamu cek sendiri ke istana. Dan kamu juga harus tahu bahwa gerakan Untung ini pasti didalangi PKI. Saya kenal betul mereka dan cara-cara mereka. Gerakan mereka merupakan pemberontakan. Jadi saya memutuskan untuk menghadapinya. Sampaikan hal ini kepada seluruh anggota kesatuanmu, supaya segera kembali ke Kostrad. Dan juga sampaikan hal ini kepada komandan batalionmu. Saya beri batas waktu sampai jam 6 sore. Kalau sampai jam 6 sore nanti belum juga kembali ke Kostrad, berarti kamu dan pasukanmu sudah berhadapan dengan pasukan saya.
pernyataan Untung sama sekali tidak benar. Bahwa gerakannya hanya untuk menghadapi apa yang disebut Dewan Jenderal. Yang katanya akan mengadakan coup. Sehingga katanya mereka mendahului bertindak dengan menculik tokoh-tokoh pimpinan Angkatan Darat dengan alasan untuk menyelamatkan Presiden Soekarno. Tetapi kenyataannya Presiden Soekarno saat ini tidak berada di istana. Dan apa yang disebut Dewan Jenderal itu tidak ada. Yang ada hanyalah Wanjakti, yaitu Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi Angkatan Darat. Dan saya adalah salah seorang anggotanya. Wanjakti tidak pernah membicarakan masalah politik. Jadi sama sekali tidak benar apa yang dikatakan Untung. Dan menurut saya, ini bukan sekedar gerakan untuk menghadapi apa yang disebut Dewan Jenderal, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu gerakan untuk mengadakan coup, untuk merebut kekuasaan negara secara paksa, dan pasti didalangi PKI. Menghadapi kejadian ini, kita tidak hanya ingin mencari telah diculik dan dibunuh, akan tetapi kita juga terpanggil sebagai prajurit Sabta Marga, karena yang saat ini terancam adalah negara dan Pancasila. Dan saya tahu bagaimana seharusnya saya bersikap. Saya memutuskan untuk menghadapi mereka. Kalau kita tidak melawan mereka, kita akan mati konyol. Seorang prajurit Sabta Marga harus memilih mati untuk negara dan Pancasila, dan bukan mati konyol. Insya Allah, kita akan berhasil menumpas mereka. Kecuali Jenderal Nasution, semua korban telah meninggal. Lumrah dalam suatu revolusi. Halo, Soeharto di sini. Saya kira Panglima sudah mengetahui apa yang terjadi terhadap tokoh-tokoh pimpinan Angkatan Darat. Mereka telah diculik oleh suatu gerakan yang dipimpin oleh Untung, dan hingga kini belum diketahui nasibnya. Dengan ini saya memberitahu bahwa saya telah mengambil komando dan pimpinan sementara Angkatan Darat agar tidak terjadi kekosongan pimpinan. Saya mengharapkan pengertian dan bantuan. Kita perlu koordinasi, karena itu sangat diharapkan agar jangan sampai ada gerakan pasukan tanpa sepengetahuan Panglima. Kalau memang Laksamana Umar Dhani tidak ada di tempat, sampaikan saja hal-hal tadi supaya dijadikan perhatian. Segera saya akan lakukan, dan segera juga saya akan ke Kostrad. Lapor. Perhatikan. Pasukan! Siap! Pasukan! Siap!
melakukan radiogram. Dari Pangkostrat, pimpinan Angkatan Darat, ditujukan kepada seluruh Panglima Kodam. Isi berita, tanggal 30 September telah terjadi coup atau pengambilan kekuasaan secara paksa oleh gerombolan pemberontak Gerakan 30 September. Halo? Di sini Umar, Pak. Saya melaporkan bahwa saya baru saja tiba dari istana dan ternyata Bapak Presiden tidak berada di sana. Malah Brigjen Suparjo yang ada di sana. Cukup mengherankan bahwa menurut laporan piket, dia mengenakan PDUB. Ada apa dia di sana? Seharusnya dia akan di Kalimantan Barat. Silakan. Kolonel Sarwaedi sudah tahu mengenai apa yang terjadi. Sudah, Pak. Kami sudah mendengar siaran Untung jam 7 tadi. Di balik Untung pasti PKI. Rupanya sejarah sedang mereka ulang. Kita terpanggil untuk menghadapi gerakan pengkhianatan ini. Saya perintahkan Kolonel segera merebut kembali RRI dan Telkom yang saat ini mereka kuasai. Corong mereka harus segera dibungkem. Siap, segera kami laksanakan. Kerjakan. Kerjakan. Siap, Pak. Komodor Leo Watimena. Persilakan dia masuk. Siap, Pak. Boleh dikatakan masyarakat belum menampakkan reaksi apa-apa. Tapi keadaan akan menjadi lain. Sebagian bukti-bukti yang saat ini sudah bisa kita kumpulkan dan adanya kegiatan masyarakat di wilayah. Untuk sementara susun saja dulu semuanya. Saya akan menemui dulu Leo. Barangkali sebentar lagi kita akan menerima penjelasan dari dia mengenai Angkatan Udara. Silakan duduk. Saya betul-betul tidak tahu latar belakang semua ini. Karena itu saya menghadap Pak Harto. Leo,
Saya mengenal Untung sudah lama sekali. Pada waktu saya menjadi Komandan Resimen 15 di Solo, Untung adalah Komandan Kompi dari Batalion 444. Sejak tahun 45, Untung sudah dibina oleh komunis yang mendapat pendidikan politik dari tokoh komunis Alimin. Jadi jelas bahwa gerakan 30 September bukan sekedar gerakan yang menghadapi Angkatan Darat, tapi suatu gerakan yang ingin mengadakan coup. Naluri militer saya benar bukan, kawan Syam? Perhitungan kita tidak lengkap. Memang belum bisa dikatakan gagal gerakan kita. Dan saya tetap yakin secara apapun gerakan kita pasti menang. Aksi kita harus menang. Masalah yang mendesak sekarang adalah adanya kemungkinan bergabungnya lawan-lawan kita, sehingga tercipta suatu kekuatan besar. Kalau sudah demikian halnya, saya kira kawan Kolonel Latif akan lebih mampu menghitung angka-angka kekuatan kita, karena Jakarta adalah wilayahnya. Yang paling penting saat ini, kita harus bisa bermain dengan segala macam alat. Ya, baik hukum, politik maupun militer. Firasat militer saya mengatakan cepat atau lambat, Nasution, Soeharto, dan Umar akan menghitung angka-angka. Sementara tidur kita yang kurang semalam akan bertambah kurang, karena kita harus terus berjaga-jaga. Kalau begitu, mari kita hitung angka-angka kita. Tapi sebelumnya, kita harap saja kekuatan kita yang sekarang tidak goyah oleh hasutan dan bujukan siapapun. Saya telah memberi perintah kepada Kolonel Sarwo Edi supaya menunda rencana penyerbuan ke RRI dan Telkom sampai ada perintah lebih lanjut. Saya khawatir kalau operasi dilakukan siang hari akan membawa banyak korban. Dan yang lebih penting lagi, kita harus membiarkan terlebih dahulu masyarakat mengetahui serta mendengar secara langsung apa sebenarnya yang dilakukan Untung dan gerakannya. Dari berbagai laporan, ternyata memang benar bahwa Pangkalan Udara Halim merupakan tempat komando gerakan 30 September. Di sana dipusatkan latihan-latihan pemuda rakyat yang berdalih sebagai tenaga-tenaga Sukwan dan Sukwati. Konsentrasi gerakan pemberontak juga ada di sana. Saat ini Presiden Soekarno dan beberapa menteri juga berada di Halim. Oleh karena itu saya memutuskan untuk segera membebaskan dengan menguasai Halim. Secepatnya supaya segera dipersiapkan rencana operasi Halim. Kolonel Wahono, segera hubungi Kolonel Sarwo untuk rencana operasi ini. Siap. Sementara itu saya akan mencari jalan keluar. Bagaimana caranya agar sebelum tengah malam nanti, Presiden Soekarno sudah meninggalkan Halim. Hubungi Ketua AID. Laksanakan. Siap, kerjakan. Sementara Kolonel Latif mengadakan konsolidasi dan Mayor Suyono terus mencatat situasi. Saya dan Letkol Heru sebaiknya kembali ke tempat beliau-beliau dan pemimpin besar revolusi Bung Karno.
Lapor. Pesan Bapak sudah saya sampaikan kepada Pak Harto. Dan Pak Harto berpesan sebaiknya Bapak pindah ke Kostrad. Setelah aku nilai, aku pertimbangkan, aku uji, di dalam ini situasi dan kondisi, di antara Mursid, Pranoto, Basuki, Harto dan Rukman, aku tetapkan untuk sementara pimpinan Angkatan Darat aku pegang sendiri. Dan untuk melaksanakan tugas sehari-hari, aku tunjuk Pranoto selaku caretaker. Untuk melancarkan tindak lanjut daripada tindakan 30 September 1965, maka oleh pimpinan gerakan 30 September akan dibentuk Dewan Revolusi Indonesia yang anggotanya terdiri dari orang-orang sipil yang mendukung gerakan 30 September tanpa reserve. Untuk sementara waktu, menjelang pemilihan umum Majelis Permusyawaratan Rakyat, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Revolusi Indonesia menjadi sumber daripada segala kekuasaan dalam negara Republik Indonesia. Dewan Revolusi Indonesia dalam kegiatannya sehari-hari akan diwakili oleh Presidium Dewan yang terdiri dari komandan dan wakil-wakil komandan gerakan 30 September. 3. Dengan jatuhnya segenap kekuasaan negara ke tangan Dewan Revolusi Indonesia, maka Kabinet Tipikor dengan sendirinya berstatus dimisioner. Sampai pembentukan Dewan Menteri baru oleh Dewan Revolusi Indonesia, para bekas menteri diwajibkan melakukan pekerjaan rutin, menjaga ketertiban dalam departemen masing-masing, dilarang melakukan pengangkatan pegawai baru, dan dilarang mengambil tindakan-tindakan yang bisa berakibat luas. Semua bekas menteri berkewajiban memberikan pertanggungan jawab kepada Dewan Revolusi Indonesia atas nama menteri-menteri baru yang akan ditetapkan oleh Dewan Revolusi Indonesia. 4. Sebagai alat daripada Dewan Revolusi Indonesia, di daerah dibentuk Dewan Revolusi Provinsi paling banyak 35 orang, Dewan Revolusi Kabupaten paling banyak 15 orang, Dewan Revolusi Kecamatan paling banyak 10 orang, dan Dewan Revolusi Desa paling banyak 7 orang. Terdiri dari orang-orang sipil dan militer yang mendukung gerakan 30 September tanpa reserve. Dewan Revolusi daerah ini adalah kekuasaan tertinggi untuk daerah yang bersangkutan, dan yang di provinsi dan kabupaten pekerjaannya dibantu oleh. Kami menghadap untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan situasi. Kami juga ingin melaporkan bahwa Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno saat ini berada di Halim dan dalam keadaan sehat. Terima kasih. Saya juga sudah mendapat laporan tentang hal itu. Selanjutnya, kami ingin tahu apa tugas yang dapat kami lakukan. Begini, kalau kolonel mau berjasa pada negara dan ingin membantu menyelesaikan masalah ini, usahakan bagaimana caranya agar Presiden Soekarno mau meninggalkan Halim sebelum tengah malam. Sebelum tengah malam. Sebelum tengah malam. Sebelum tengah malam, Pak. Pangkostrat menilai karena wilayah Halim telah dipergunakan sebagai basis gerakan 30 September dan kemungkinan akan dilakukan penyerangan dan pembersihan oleh pasukan Kostrad, maka Jenderal Soeharto menyarankan demikian. Kalau demikian situasinya, sebaiknya aku segera ke Jogja. Kami menyarankan sebaiknya Bapak terbang ke Pangkalan Iswayudi, Madiun. Saya kira dalam situasi seperti ini, sebaiknya Bapak Presiden jangan jauh-jauh dari Jakarta. Kami kira memang demikian, Pak. Betul, Pak.
Siang ini juga RRI harus menyiarkannya. Kerjakan sekarang juga. Siap. Bahwa mulai hari itu, pangkat yang tertinggi dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ialah Letnan Kolonel. Selanjutnya ditegaskan bahwa bagi mereka yang berpangkat di atas Letnan Kolonel, diharuskan menyatakan kesetiaannya kepada Dewan Revolusi secara tertulis, dan setelah pernyataan itu, baru ia berhak memakai tanda pangkat Letnan Kolonel. Oleh Dewan Revolusi Indonesia itu, juga ditetapkan bahwa Bintara dan Tamtama dari semua anggota ABRI yang menjalankan gerakan 30 September dinaikkan pangkatnya 1 tingkat. Sedang bagi para Bintara dan Tamtama yang mengikuti gerakan pembersihan Dewan Jenderal dinaikkan 2 tingkat pangkatnya lebih tinggi dari pangkat tanggal 30 September. Demikian diumumkan lewat RRI hari Jumat pukul 14. Masyarakat tentunya sudah banyak yang mendengarkan siaran Untung. Sekarang waktunya untuk mengambil tindakan. Kolonel Sarwo, teruskan rencana operasi untuk merebut RRI dan Telkom sebelum jam 7 malam. Saya akan beri pengumuman kepada rakyat melalui RRI. Siap, kami telah siap dengan pasukan. Perlu berapa lama menyerang ke situ? 25 menit, Pak. Segera kerjakan. Jaga jangan sampai terjadi korban.